Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi di materi ekonomi. Kali ini kita sudah memasuki bab ketiga, ya. Bab ketiga. Jadi di bab ketiga ini kita akan mempelajari mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, ya. Nah, yang akan kita bahas di hari ini adalah mengenai pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Nah, untuk yang pertama kita akan mengetahui dulu mengenai kegiatan ekonomi, ya. Tentu saja kalian sudah mempelajari di materi sebelumnya apa saja kegiatan ekonomi itu, namun untuk pertemuan ini kan Ibu bahas lagi karena ada kaitannya dengan pelaku ekonomi, ya. Nah, kita lihat kegiatan ekonomi ada 3, meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi, ya. Kegiatan produksi, kalian pasti juga sudah mengetahui bahwa produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, ya. Kemudian kegiatan distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi tadi, ya. Disalurkan kemana? Disalurkan ke konsumen, yaitu di kegiatan konsumsi, ya. Di kegiatan konsumsi yaitu konsumen itu menggunakan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4. Pertama, rumah tangga konsumsi atau RTK. Kemudian rumah tangga produksi atau RTP. Kemudian pemerintah dan masyarakat luar negeri. Masing-masing ini, ya, pelaku ekonomi ini punya peranan dan saling berkaitan, ya. Jadi tidak bisa mereka misalnya hanya 2 saja atau hanya 3 saja pelakunya, tidak bisa. Berarti harus komplit, ada 4, ya. Nah, Ibu jelaskan dulu yang pertama adalah rumah tangga konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumsi ini adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Ya. Nah, jadi rumah tangga konsumsi ini dia mempunyai sebagai pemilik dari faktor produksi ini. Kita bahas dulu yang sumber daya alam. Sumber daya alam, misalnya konsumen itu mempunyai lahan berupa tanah, ya. Sumber daya alam bisa berupa tanah, pokoknya sumber daya yang belum diolah, ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Tanah itu bisa dimanfaatkan untuk lahan apa? Misalnya lahan pertanian, bisa digunakan untuk kegiatan produksi. Nanti ada kaitannya dengan RTK, RTP, ya, rumah tangga produksi. Nah, jadi itu salah satu contohnya pemilik faktor produksi alam. Contohnya misalnya tanah atau lahan, ya. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di materi yang share, ya. Kemudian pemilik faktor produksi sebagai sumber daya manusia atau sebagai tenaga ahli. Rumah tangga konsumsi itu sebagai tenaga ahli atau tenaga kerja yang memiliki skill atau kemampuan, yaitu sebagai sumber daya manusia. Misalnya rumah tangga konsumsi itu bekerja di perusahaan dengan keahlian yang dia miliki, ya. Nah, itu salah satu contoh dari sumber daya manusia yang merupakan pemilik faktor yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi tadi, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah modal. Modal ini bisa berupa modal tetap, bisa berupa modal lancar, ya. Nah, bisa berupa kalau sebagai pemilik rumah tangga konsumsi, dia bisa berupa uang modalnya, ya, uang itu bisa dimodalkan untuk apa? Untuk membuat usaha. Nah, erat kaitannya dengan faktor kewirausahaan. Jadi modal yang dimiliki itu bisa digunakan untuk membuat usaha, sehingga rumah tangga konsumsi itu bisa menghasilkan juga barang dan jasa, atau rumah tangga konsumsi itu juga bisa sebagai pengolah usaha, ya, yang bisa dia sumbangkan ke rumah tangga produksi, ya, melalui dia bekerja ke rumah tangga produksi. Makanya tadi ada kaitannya nih, ya, erat kaitannya. Nah, kita lanjutkan lagi ke rumah tangga produksi, ya. Rumah tangga produksi atau RTP adalah sekelompok orang yang menghasilkan barang atau jasa, ya.
Nah, jadi barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi ini tidak bisa dihasilkan tanpa bantuan dari rumah tangga konsumsi ini. Kenapa? Karena rumah tangga konsumsi adalah sebagai pemilik faktor produksi. Makanya harus ada ini, Nak, untuk memproduksi barang dan jasa. Harus ada keempat ini, ya. Nah, itu ya. Jadi ini ya. Jadi barang yang dihasilkan ini erat kaitannya dengan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi, ya. Nah, kita lanjutkan lagi rumah tangga pemerintah atau kita lihat pemerintah, ya. Pemerintah di sini sangat berperan dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam mengatur, mengamankan, dan mengendalikan perekonomian suatu negara. Kalau tidak ada pemerintah yang memantau, maka perekonomiannya bisa kacau, ya, terutama dalam kegiatan-kegiatan produksi, ya. Nah, itu ya. Jadi pemerintah di sini di samping dia berperan juga sebagai konsumen, tapi dia juga berperan sebagai pengatur, mengamankan dan mengendalikan. Jadi mengawasi, ya. Oke. Kita lanjut yang terakhir, yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri. Di sini masyarakat luar negeri juga sangat berperan dalam kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena tidak semua negara itu bisa menghasilkan barang dan jasa yang sama dengan negara-negara lain. Nah, kita butuh bantuan masyarakat luar negeri untuk mengimpor, ya. Kita impor barang dan jasa dari luar negeri, ya. Nah, barang jasa yang tidak kita hasilkan, ya. Nah, makanya kita lihat masyarakat luar negeri itu juga sebagai konsumen. Dia juga butuh barang dan jasa dari negara kita, karena dia juga belum tentu masyarakat luar negeri juga bisa memproduksi barang yang bisa kita produksi. Jadi dia juga berperan sebagai konsumen, ya. Kemudian dia berperan sebagai produsen, menghasilkan juga barang dan jasa. Barang jasa yang dia hasilkan tadi, yang masyarakat luar negeri hasilkan tadi, kemudian tidak bisa kita hasilkan, bisa kita impor, ya. Kemudian juga sebagai investor, ya, pemodal. Masyarakat luar negeri juga berperan sebagai pemodal, jadi membantu kegiatan produksi suatu negara. Jika suatu negara itu kekurangan modal, jadi bisa meminta investor dari masyarakat luar negeri, ya. Kemudian sebagai ahli di sini adalah sebagai penyumbang tenaga kerja atau tenaga ahli, ya, yang juga sangat berperan dalam kegiatan produksi suatu negara, ya. Nah, oke anak-anak, demikian untuk materi hari ini. Untuk lebih lengkapnya Ibu share di Google Classroom, ya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.